Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Filza Juliana dengan NPM F1G023045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejang demam. Apa sih kejang demam itu? Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak-anak saat mereka mengalami demam tinggi, biasanya di atas 38 derajat Celcius. Kejang ini sering terjadi pada anak-anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun dan tidak disebabkan oleh infeksi otak atau gangguan neurologis lainnya. Kejang demam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Pada kejang demam sederhana, kejang demam ini berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya akan berhenti sendiri. Kejang ini berbentuk umum tonik dan atau kronik, tanpa gerakan vokal. Kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kejang demam sederhana merupakan 80% di antara seluruh kejang demam. Pada kejang demam kompleks memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kejang lama lebih dari 15 menit atau kejang berulang lebih dari 2 kali. Kedua, kejang vokal atau parsial satu sisi atau kejang umum didahului kejang parsial. Ketiga, berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Pemeriksaan penunjang kejang demam yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium, fungsi lumban, elektroensefalografi, dan pencitraan. Pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tetapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam atau keadaan lainnya, misalnya gastroenteritis, dehidrasi disertai demam. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dikerjakan misalnya darah perifer, elektrolit, dan gula darah. Fungsi lumban, juga dikenal sebagai spinal tap, adalah prosedur medis yang dilakukan untuk mengambil sampel cairan cerebrospinal. Pemeriksaan cairan cerebrospinal dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Pada bayi seringkali sulit untuk menegakkan diagnosis meningitis karena manifestasi klinisnya yang tidak jelas. Oleh karena itu, fungsi lumban dianjurkan pada: pertama, bayi kurang dari 12 bulan sangat dianjurkan dilakukan. Kedua, bayi antara 12 sampai 18 bulan dianjurkan. Ketiga, bayi lebih 18 bulan tidak rutin. Bila yakin bukan meningitis, secara klinis tidak perlu dilakukan fungsi lumban. Pemeriksaan elektroensefalografi tidak dapat memprediksi berulangnya kejang atau memperkirakan kemungkinan kejadian epilepsi pada pasien kejang demam. Oleh karena itu, tidak direkomendasikan. Pemeriksaan elektroensefalografi dapat dilakukan pada keadaan kejang demam yang tidak khas, misalnya kejang demam kompleks pada anak usia lebih dari 6 tahun atau kejang demam vokal. Foto X-ray kepala dan pencitraan seperti computed tomography scan atau CT scan atau magnetic resonance imaging atau MRI jarang sekali dikerjakan, tidak rutin, dan hanya atas indikasi seperti kelainan neurologik vokal yang menetap, paresis nefrus 6, dan papiledema. Prognosis adalah perkiraan medis tentang perkembangan dan hasil suatu penyakit atau kondisi kesehatan seseorang. Nah, apa aja sih prognosis dari kejang demam? Prognosis yang pertama yaitu kemungkinan mengalami kecacatan atau kelainan neurologis. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya normal. Penelitian lain secara retrospektif melaporkan kelainan neurologis pada sebagian kecil kasus, dan kelainan ini biasanya terjadi pada kasus dengan kejang lama atau kejang berulang, baik umum atau vokal. Prognosis kedua yaitu kemungkinan berulangnya kejang demam. Kejang demam akan berulang kembali pada sebagian kasus. Faktor risiko berulangnya kejang demam adalah: pertama, riwayat kejang demam dalam keluarga; kedua, usia kurang dari 12 bulan; ketiga, temperatur yang rendah saat kejang; keempat, cepatnya kejang setelah demam. Bila seluruh faktor di atas ada, kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya 10% sampai 15%. Kemungkinan berulang kejang demam paling besar pada tahun pertama.
Ketiga yaitu kemungkinan mengalami kematian. Kematian akibat kejang demam sangat jarang terjadi, bahkan pada anak-anak yang berisiko tinggi. Kejang demam sederhana tidak berbahaya dan tidak ada bukti bahwa kejang demam menyebabkan kematian. Selanjutnya, faktor risiko terjadinya epilepsi. Faktor risiko terjadinya epilepsi adalah kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama, kejang demam kompleks, dan riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Masing-masing faktor risiko meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi sampai 4% hingga 6%. Kombinasi dari faktor risiko tersebut meningkatkan kemungkinan epilepsi menjadi 10% sampai 49%. Kemungkinan menjadi epilepsi tidak dapat dicegah dengan pemberian obat rumat pada kejang demam. Penata laksanaan saat kejang. Biasanya, kejang demam berlangsung singkat dan pada waktu pasien datang kejang sudah berhenti. Apabila datang dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat untuk menghentikan kejang adalah diazepam yang diberikan secara intravena. Dosis diazepam intravena adalah 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram, perlahan-lahan dengan cepat 1 sampai 2 mg per menit atau dalam waktu 3-5 menit dengan dosis maksimal 20 mg. Praktis dan dapat diberikan oleh orang tua atau di rumah adalah diazepam rektal. Dosis diazepam rektal adalah 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg atau diazepam rektal dengan dosis 5 mg untuk anak di bawah usia 3 tahun. Bila setelah pemberian diazepam rektal kejang belum berhenti, dapat diulang lagi dengan cara dan dosis yang sama dengan interval waktu 5 menit. Bila kejang tetap belum berhenti, diberikan phenytoin secara intravena dengan dosis awal 10-20 mg per kilogram per kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Bila kejang berhenti, dosis selanjutnya adalah 4-8 mg per kilogram per hari, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Pemberian obat pada saat demam. Pertama, antipiretik. Tidak ditemukan bukti bahwa penggunaan antipiretik mengurangi resiko terjadinya kejang demam. Namun, para ahli di Indonesia sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan. Dosis paracetamol yang digunakan adalah 10-15 mg per kilogram per kali diberikan 4 kali sehari dan tidak lebih dari 5 kali. Dosis ibuprofen 5-10 mg per kali per kilogram 3-4 kali sehari. Kedua yaitu antikonvulsan. Pemakaian diazepam oral dosis 0,3 mg per kilogram setiap 8 jam pada saat demam menurunkan risiko berulangnya kejang pada 30% sampai 60% kasus. Begitu pula dengan diazepam rektal dosis 0,5 mg per kilogram setiap 8 jam pada suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Dosis tersebut cukup tinggi dan menyebabkan ataksia, irritable, dan sedasi yang cukup berat. Pemberian obat rumat. Pengobatan rumat hanya diberikan bila kejang demam menunjukkan ciri sebagai berikut. Pertama, kejang lama, lebih dari 15 menit. Kedua, adanya kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang. Ketiga, kejang vokal. Keempat, pengobatan rumat dipertimbangkan bila kejang berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam. Kejang demam terjadi pada bayi kurang dari 2 bulan. Kejang demam lebih dari 4 kali per tahun. Edukasi pada orang tua. Pada saat kejang, sebagian besar orang tua beranggapan bahwa anaknya telah meninggal. Kecemasan ini harus dikurangi dengan cara. Yang pertama, meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis yang baik. Kedua, memberitahukan cara penanganan kejang. Ketiga, memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang kembali. Keempat, pemberian obat untuk mencegah rekurensi memang efektif, tetapi harus diingat adanya efek samping obat. Beberapa hal yang harus dilakukan bila kembali kejang. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kedua, kendorkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Ketiga, bila tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring. Bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau hidung. Keempat, ukur suhu. Observasi
dan catat lama dan bentuk kejang. Kelima, tetap bersama pasien selama kejang. Keenam, berikan diazepam rektal dan jangan diberikan bila kejang telah berhenti. Ketujuh, bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih.